Halo Sobat Easy Stock, kita jumpa lagi. Eh, Hari ini kita akan membahas bagaimana menerapkan strategi dividen yang tepat agar investasi aman. Ini khusus para pemain saham atau investor yang eh, mengacu kepada atau berkiblat kepada analisa fundamental. Terus terang ini tidak cocok untuk para pemirsa yang berkiblat kepada technical analysis atau chartis ya. Jadi dividen itu kan pada dasarnya adalah imbal hasil, return yang kita harapkan, yang kita expect daripada investasi kita. Ambil contoh Anda menabung katakan 1 juta. Kalau bunga yang sekarang berlaku di perbankan adalah 3% atau kurang, malah 2,5% per tahun. Per tahun ya, 2,5% per tahun, belum dipotong pajak. Sama sih dividen juga akan dipotong pajak. Dipotong pajaknya 20% kalau nggak salah. Kalau bunga bank juga yang kita terima kan 80%. Jadi investasi di saham itu pada dasarnya itu imbal hasilnya adalah dividen yang pasti, dalam artian begini ya. Kalau bank itu kan bunganya pasti kecuali ada perubahan dari Bank Indonesia, yaitu ada perubahan tingkat suku bunga. Nah, disitulah terjadi para anggota bank sentral atau perbankan umum itu akan mengikuti kebijakan dari BI. Nah, kalau di pasar modal atau saham itu tergantung dari emitennya. Makanya yang harus diperhatikan adalah emiten itu punya histori pembayaran dividen yang stabil enggak atau meningkat. Kalau menurun atau kadang bayar kadang enggak, nah itu adalah pertanyaan besar kalau kita berpegangan kepada dividen. Nah, dividen itu bukan cuma besarannya yang penting, tetapi adalah dividen yield. Apa disebut dividen yield? Dividen yield itu sebetulnya ini. Nah, adalah dividen per share tahunan dengan harga yang kita beli. Katakan begini, kalau sebagai contoh ilustrasi aja ya, Indofood itu dividennya 1.100 perak per saham, 100 perak per saham ya. Terus kita andaikan kita membeli dengan harga 1.000. Itu kan berarti returnnya 10% per tahun. Betul kan? Tapi kalau kita beli dengan harga 2.000, returnnya 5%. Kalau kita beli dengan harga 4.000, returnnya atau yieldnya 2,5%. Nah, tergantung. Nah, yang di pasar modal itu ada dua komponen yang bisa menghasilkan cuan dari sudut analisa fundamental. Pertama adalah pembayaran dividen yang akan didistribusikan dalam periode-periode yang ditentukan di dalam 1 tahun. Makanya ada berapa kali bayar, bisa aja lebih dari sekali. Misalnya yang disebut dividen interim. Interimnya tuh bisa 5 kali dalam setahun, bisa aja. Ada yang sampai 5 kali. Tapi rata-rata interim itu 2 kali. Jadi bisa di semester 1 sama di akhir tahun. Atau dia bayar sekaligus. Tergantung gitu. Nah, kemudian source of income kita adalah capital gain daripada price appreciation, kenaikan daripada harga, ya kan? Nah, di sini tentunya kita harus meneliti atau menganalisa apakah pertama, kalau dari sudut pandang dividen, berapa harga yang kita beli sehingga kita tahu yieldnya berapa, itu satu. Kedua,
apakah harga itu akan punya potensi naik atau potensial upside di waktu mendatang. Kalau dua-duanya itu terpenuhi, kita dapat dua source of income. Itu source of income itu menjadi passive income. Kalau dividennya stabil dan harganya naik terus. Nah, tentunya faktornya banyak banget itu, bukan sesimpel itu faktornya. Nah, oke, kita lihat, nah kayak ini sebagai contoh aja nih ya, sebagai contoh ini perusahaan Adaro ya. Adaro ini di dalam US dollar ya, total dividennya boleh dibilang 35, 102. Ini agak fluktuatif ya, tetapi in average itu boleh dibilang cukup stabil, in average gitu. Jadi susah kalau kita kita mengharapkan bahwa dividen itu akan stabil setiap saat. Karena begini, dividen itu diambil dari mana? Adalah dari tingkat laba bersih setelah pajak. Kalau labanya itu naik terus dan kebijakan dividennya, dividen policy yang baru ditentukan dan rapat umum pemegang saham itu tetap sama dengan tahun lalu atau meningkat, itulah baru. Karena yang menentukan mereka, bukan kita. Yang menentukan rapat umum pemegang saham. Nah, di situ juga akan menentukan. Nah, satu lagi yang kita harus perhatikan adalah yang disebut dividen payout ratio. Dividen payout ratio itu, nah, dividen per share dibagi earning per share. Artinya apa? Earning per share itu kan adalah laba bersih per saham ya. Dividen itu berapa porsinya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini. Berapa sih yang wise? Berapa sih yang pantas? Kalau dia suatu emiten itu mencetak laba bersih 1 miliar, wise nggak kalau 1 miliarnya dibagi semua? Pertanyaan wise atau tidaknya jadi begini. Perusahaan itu kan harus keep growing ya. Perusahaan itu harus memperoleh dana yang berasal dari return-nya dia, dari hasil operasionalnya dia, yaitu laba bersih kan. Nah, itu diinvestasikan kembali. Kalau dia bagi semua, atau dia bagi dengan porsi yang jauh lebih besar, dalam arti mayoritas itu dibagikan, minoritasnya itu direinvestasikan kembali, artikan potensi dia untuk mencetak peningkatan laba di tahun-tahun berikutnya, logikanya mengecil kan? Betul nggak? Ya kan? Ini penting sekali. Jadi kalau dia, ini kadang-kadang ada kasus gini, labanya 1 miliar, dividennya berapa? 2 miliar ada. Yang lebih parah lagi rugi. Dia rugi 1 miliar, dividennya 1 miliar. Ini apa-apaan kan perusahaan seperti ini. Jadi tidak bisa dilihat berapa besar dividennya atau berapa besar yieldnya. Artinya gini, saya tadi sudah jelaskan bahwa punya dua potensi cuan. Satu adalah dividend income, kedua adalah price appreciation dari kenaikan harga. Logikanya, kalau perusahaan itu rugi 1 miliar, dia bayar dividen 1 miliar, harganya bakal turun nggak? Secara logika pasti turun. Nggak usah yang rugi deh. Yang untung aja, setelah bayar dividen pasti harganya turun. Itu sudah pasti. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang stabil, yang fundamentalnya kuat, dia turun terus naik lagi. Tapi ada yang turun nggak naik-naik lagi. Bisa selamanya sampai dia bisa mencetak profit di operasionalnya gitu kan. Oke. Nah, ini tadi udah kita tunjukkan. Saya ingin menunjukkan nih, ada nih perusahaan yang net loss tapi bagi dividen.
Gila kan? Nah, kalau dibilang dividen yieldnya 1%, ini Kimia Farma ya, 1% kan dari harga yang kita beli. Jadi dividennya tahun 2022 itu 16,3. 1%-nya kan berarti dia 160-an kali harganya atau 200 ya. Kira-kira seperti itulah ya. MGRO juga gitu. Kalau dia 7 kan harga 70 perak. Nah, logis nggak kalau perusahaan rugi bagi dividen? Artinya gini, kita kan bicara bukan jangka pendek. Kedepannya perusahaan itu akan gimana nasibnya? Orang dia net loss kok bagi-bagi. Jadi apa yang diambil dari mana duitnya? Adalah dari satu ya, kalau dia punya di neraca di net cash flow, di net cash ya, di aktiva lancar, dia punya dana, fine. Kalau dia utang gimana? Ini kan namanya gali lubang tutup lubang. Ini perusahaan gila namanya. Udah rugi, dia bagi dividen. Cuma kan begini, ini KF ini kan perusahaan negara nih. Erick Thohir nggak peduli, you harus bagi dividen. Nggak peduli, you untung apa nggak, bodo amat. Dia tidak berkutik. Karena ada perintah atasan, perintah yang super powernya gitu kan. Oke. Ini adalah kasus-kasus yang anomali di mana rugi tapi bayar dividen. Oke. Nah, ini kita lihat di sini. Ini urutan dari dividen yield yang terbesar. Dengan catatan tiap tahun dia bayar dividen. Nah, ini Anda bisa lihat ini BSSR, itu Bara Multi, itu adalah perusahaan batu bara. Itu price-nya sekarang sekitar 4.150. Dividen yieldnya 46%. Menarik kan? Artinya setahun Anda memperoleh 46%, berarti investasi Anda cuma 2 tahun. 2 tahun lebih sedikit ya. Taruhlah 2,5 tahun Anda udah balik modal. Aman dong. Enak dong. Anda taruh aja 1 miliar di BSSR, 2 tahun duit Anda udah balik modal. Betul nggak? Kan dividen selalu dibayar kan? Oke. Tunggu dulu di situ kan? Oke, fine. Kan saya bilang tadi, besarnya dividen ditentukan oleh siapa? Oleh RUPS. RUPS tergantung apa? Berapa tingkat performance-nya? Kenapa di BSSR bisa bayar ini? Karena performance-nya lagi luar biasa karena batu baranya naik. Naik dari $50 ke $100, ya kan? Makanya dia berani bayar situ. Nanti kalau harga batu bara turun gimana? Dia bisa berani bayar segitu nggak? Bunuh diri dia kalau bayar segitu. Nah, terus yang kedua, ada source of income adalah dari price appreciation. Kalau dia jeblok gimana langsung turun? Karena batu baranya turun. Bakal dapat cuan nggak di situ? Rugi kan, kita harga belinya berapa, harganya turun terus nggak naik lagi. Kita sudah rugi di situ di modal dan dividennya turun. Yang nggak balik modal. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa perusahaan-perusahaan yang membayar dividen itu ini kan dividen yield tergantung harga kita kan. Kita belum lihat dividen payout gitu ya. Di sini kita lihat ya, di sini di list perusahaan-perusahaan yang dividen yield-nya tinggi. Ini kalau dividen yield di atas 10% kan ngapain Anda simpen di obligasi? Ngapain Anda simpen di tabungan atau deposito? Tabungan deposito tuh 2,5%. Dia bisa sampai 10% paling rendah. Ini adalah banyak di perusahaan tambang nih di sini. Iya kan, perusahaan batu bara itu tuh Anda periksa aja tuh rata-rata perusahaan batu bara. Oke. Jadi di situ yang kita harus perhatikan. Kedua, nah ini yang rugi. Nah, dividen payout. Nah, ini perusahaan nggak rugi ya, untung. Kayak Palem nih perusahaannya Sandi Uno nih. Dia membayar dividen 300 miliar. Padahal profitnya cuma 20 miliar. Ini gimana ceritanya? Ya sah-sah aja kalau mau bayar. Dia mau ngambil dari tabungan ya fine. Mau minjem ya suka-suka. Tapi kita sebagai investor kan harus waspada. Ini perusahaan bener apa enggak? Ya nggak bener.
Gimana masa payout-nya melebihi dari payout yang tadi dividen dibagi earning per share kan, atau dividen dibagi net profit, total dividennya. Nah, ini menandakan perusahaan-perusahaan yang dividen payout-nya melebihi daripada profit yang dihasilkan. Itu ya demi apa ya? Demi untuk asal bos seneng kan, atas supaya pemegang saham senang, makanya dibayar. Apakah punya masa depan? Waduh, ini saya nggak tahu nih. Ya kalau tiba-tiba dia beruntung ya kita kan nggak bisa nebak ke depannya perusahaan seperti apa. Tapi kalau perilakunya seperti ini kan gimana? Kalau yieldnya oke lah. Kalau yield kan itu kan dari harga yang kita beli, gitu. Ini sih udah bisa ditebak habis bayar. Jadi gini, tipikalnya begitu perusahaan mengumumkan mau dividen itu harga pasti naik. Anda beli di situ kan, berebutan supaya jangan makin naik terus, dapat yield. Habis itu jeblok harganya. Anda perhatikan pasti seperti itu. Saya nggak menunjukkan di video ini, tapi Anda bisa cari sendiri lah gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini oke. Anda tadi lihat bahwa untuk berpegangan kepada dividen, Anda harus hati-hati di sini. Jadi di sini ada alat easy stock yang ini menggunakan rumusannya Benjamin Graham. Oke, kita tunjukkan sebentar rumusnya Benjamin Graham di sini. Oke. Nah, ini menggunakan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor untuk menghitung nilai wajar. Nilai wajar ini termasuk komponennya di situ ya key financial parameter ya, termasuk dividen di situ. Nah, ini adalah buku pegangannya Warren Buffett. Ini aplikasinya namanya Easy Stock. Anda bisa memperolehnya dengan request link ke kita karena kita masih under maintenance di Google Play Store, dan ini hanya running di Android mobile ya. Oke. Ini Anda bisa membedakan atau membandingkan harga pasar dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Oke. Sekarang kita masuk aja ke sini, kita coba aja di sini. Kita coba tadi ada apa ya? Adaro. Adaro cukup stabil. Nah, ini Adaro ini nilai wajarnya bisa sampai 11.000. Too good to be true apa enggak sih? Sekarang kalau Anda cek YouTube-nya Lo Keng Hong, dia itu kalau dibilang average untungnya itu 10.000%. Ini kan cuma 300%. Kenapa nggak mungkin? Di pasar modal tuh mungkin sekali harga segini. Tetapi apakah ini jaminan? Tidak ada yang jaminan di pasar modal. Pasti fluktuatif. Tergantung keyakinan daripada Anda sendiri. Nah, di sini kalau kita buka, di sini ada dividen 5 triliun ya, 5,9 triliun. Nah, dividen yieldnya 6,4. Berarti kan dari harga, karena harganya turun, yieldnya jadi makin tinggi kan. Dan ini kita expect dividen yang dibayar tahun ini, itu kan tahun lalu, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini profit marginnya kan bagus nih 36% ya. Return on equity-nya bagus. Kalau Anda cari ukuran return on equity yang bagus itu di atas 20%, 25% ke atas. Profit margin kalau 30% bagus lah. Rata-rata kan yang benchmark yang paling sederhana 10% lah. Kalau dia bisa di atas 30 bagus. Dan di sini Anda bisa lihat juga nih revenue growth-nya kan konservatif. Coba Anda lihat di sini. Net current asset-nya
sama dikurangin total utang. Total utangnya tuh kan sekitar berapa tuh? 55 triliun. Dia punya 65 triliun. Berarti kan debt free namanya. Berarti perusahaan kayak Adaro ini kuat sekali. Dia punya potensi bayar dividennya pasti stabil. Oke. Ini kan tahun ini. Nah, Anda lihat di sini juga ini tadi kita sudah tunjukkan ya. Nah, ini kita tunjukkan, ada di situ Adaro tuh nomor 2 dari bawah. Itu kan stabil kan? Dividennya 64, 66, terus berapa tuh? 392 per share ya. Per share tuh 12,5 yieldnya dari harganya 3.130. Nah, ini kan kalau di sini memang mungkin harganya Adaro yieldnya 64 ya. Oke, mungkin masalah perhitungan bisa aja ada miss sedikit ya, tapi yang penting Anda tahu konsepnya. Dan ini di dalam EasyStock ini Anda bisa pilih menu untuk melihat ke belakang nih. Ini kan tahun 2022 masih datanya, ini masih Q3 loh datanya, ini kan masih Q3 nih. Terus kita mau mundur itu di tahun 2021. Seperti apa dia? Masih tinggi kan? Nilai wajarnya bisa 4.600 sampai 6.000. Emang belum mencapai, dan harganya waktu itu di 1.700. Coba lihat profit marginnya naik kan, jadi ke 35 sekian, return on equity-nya naik, dividend yield-nya, nah ini kenapa minus, ini harusnya emang minus nih, 127 kan naik tadi jadi 300 sekian ya. Terus ke belakang lagi bisa dilihat lagi, gimana posisi dia. Posisi dia nggak sebaik tahun 2021 dan 2022. Kenapa ya? Ini kan perusahaan komoditi ya. Waktu itu batu bara belum naik signifikan. Makanya kan nilai wajarnya kira-kira sudah sama dengan harganya. Kira-kiranya ya. Tetapi kalau dilihat di sini juga, apakah dia ada debt free? Enggak. Di sini dia net current assetnya bisa nutup utang jangka pendek, yaitu di surplus working capital, tapi dia negatif di neraca. Nah, oke. Marginnya juga cuma 6,2. Kan yang sekarang marginnya luar biasa sampai ke 33 kan Adaro tadi kan. Nah, ini ilustrasi aja Adaro sih. Anda bisa periksa sendiri di sini. Nah, ini kan beda sekali kan, kenaikan ininya, performance-nya udah sangat tinggi lah, signifikan lah gitu. Oke, jadi di sini kami ingin memberikan pandangan bahwa dividen itu adalah suatu angka yang fix, real kita akan terima. Tidak tergantung daripada fluktuasi harga, tapi tergantung dari fluktuasinya profitnya perusahaan. Kalau perusahaan itu profitnya naik terus, dividennya akan naik terus. Pertanyaannya, kalau terlalu signifikan naiknya dan dia secara agresif bayar dividen, itu secara logika begini. Nah, ini saya ambil contoh aja. Investor kelas dunia Warren Buffett ya, dia itu perusahaannya nggak pernah bayar dividen selama sekian puluh tahun, tapi performanya naik terus. Karena apa? Dia perlu modal untuk menginvestasikan kembali. Nah, reinvestment daripada laba itu kalau bisa menghasilkan, itu sangat bermanfaat bagi pemegang saham. Karena apa? Kalau kinerja naik, itu logikanya dalam jangka panjang harganya juga naik, pasti. Itu udah suatu keniscayaan gitu. Nah, kalau jangka pendek kan ya tergantung sentimen pasar gitu ya.
Dan itu tidak bayar dividen. Jadi nggak bisa dibilang perusahaan nggak bayar dividen jelek. Belum tentu. Perusahaannya Haritanu nggak ada yang bayar dividen itu. Yang bagus-bagus ya. Yang jelek bayar dividen. Kayak Bimantara, MNC, itu nggak bayar dividen itu. Nggak pernah dia bayar dividen. Padahal itu perusahaan yang bagus-bagus. Yang dipegang Lo Keng Hong kan Bimantara. Oke, jadi di sini memang perlu pendalaman, nggak bisa main comot sana comot sini, dividennya naik, payoutnya sekian, yieldnya sekian, ini bakal kita cuan terus kita nggak ngapa-ngapain, kita tidur, Anda akan terperosok kalau tidur nggak ngapa-ngapain. Jadi jangan bilang begini, kalau kita main di saham, kalau Lo Keng Hong kan bilang gitu, kita main di saham, kita tidur, nyenyak, terus habis itu kita cuan. Belum tentu, buntung iya. Kenapa? Kecuali Anda tahu persis ya. Anda betul-betul meneliti dengan sangat-sangat detail dan sangat komprehensif terhadap pergerakan historical performance-nya. Nah, itu masih mungkin. Dan juga di harga berapa Anda beli. Sebetulnya kenaikan terbesar itu bukan dari dividen. Kenaikan terbesar ada price appreciation sebetulnya. Lo Keng Hong bisa dapat cuan 10.000% average gitu. Itu memang dari dividen yang enggak lah. Dari price appreciation karena dia beli di harga yang harga bottom. Habis itu naik ke puncak gunung harganya. Oke? Kita jumpa lagi di lain kesempatan.